Keren ya lorongnya ya, epic. Kita ingat, ini adalah suatu hal yang kotor dan kemungkinan ini nggak bakal sebersih ini refleksinya. Wih, Mereka yang menganggap dirinya profesional, tidak suka diberi kritik dan saran. wih, tawuran bos. Ini memang satu halangan juga di bagian visual effects. Itu kan, wih, pertarungan epic antar cacing. Oh, video Bayan Pios. Woi deh. Sah. Epic, epic. Bukan pik babi, bukan. Oke, selamat datang di acara karya epic ya. Dimana di acara ini kita akan mengereak dan mengomentari karya-karya epic kalian semuanya. Yoi. Bersama saya Rifki sebagai reaktor, orang yang reak. Iya, terserah apa yang kalian ngomong dah. Betul, bagi yang belum tahu, saya di sini seorang CG artist. Saya mengerjakan proyek freelance ataupun proyek pribadi. Tapi bagaimanapun saya juga masih dalam proses pembelajaran, jadi kita sama-sama belajar bareng di sini. Oke? Sebelumnya saya minta maaf banget saya jarang upload dikarenakan saya sibuk sama pekerjaan kuliah, yaitu membuat laporan, dan kemarin baru selesai. Jadi ya saya baru buat videonya sekarang. Dan juga terima kasih yang udah berpartisipasi dalam acara ini, udah nge-tag karyanya, udah pakai hashtag. Terima kasih semuanya, dan saya juga udah memilih beberapa karya yang akan kita react dan dikomentari pada episode kali ini. Oke, langsung saja kita ke karya yang pertama. Lorong, karya dari GH25, kayak kamera ya. Oh ya, lorong ya, benar sesuai dengan judulnya, lorong ya. Oke, ada glitch di sana. Oke, nice ya, epic. Lalu apa yang bisa kita komentari dari karya GH25 ini? Oke, lanjut. Dari modelnya bagaimana? Modelnya saya rasa kubus atau kotak doang. Tapi di bagian sininya nih kita bisa ngeliat itu kayak tajam banget, ya enggak? Itu kalau misalnya kita kena tangan itu bisa putus tangan kita ya. Jadi saran saya mungkin dikasih bevel dikit supaya ada lighting, bisa ke catching gitu. Ini kayak nggak ada bevelnya ya. Ya, jadi kerasa kayak tajam buat kayak pisau gitu. Lu kalau kena ini bisa putus tangan lu. Oke. Terus juga kita dari materialnya. Bagaimana materialnya? Ini sepertinya di bagian pohonnya ini, tumbuhannya ini, dia mengemit lighting ya, atau mengeluarkan cahaya materialnya itu. Ya, entah dia memang mengemit lighting atau refleksi atau pantulan dari cahaya, saya kurang tahu. Ya, ini kalau di sini ini dia kayak mengemit lighting si tumbuhannya. Lalu ya saya nggak terlalu masalah materialnya ya. Lalu bagaimana dengan soal lighting? Untuk soal lighting sendiri sih coba kita lihat di sini ya. Datar sih kalau menurut saya, datar ya. Kenapa datar? Karena ya cuman ada lighting, light source-nya cuma dari sini doang. Saya lihat sini dan sini ya. Dan sini yang bagian hitam ini negative space namanya, atau bagiannya kosong banget. Saya menyarankan mungkin dikasih apa gitu, mungkin bisa kasih galaksi ya, mungkin background galaksi di sini. Jadi supaya nggak kosong banget. Ini kalau hitam doang saya rasa kurang ya. Atau mungkin karena ini pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan, bisa taruh pohon di sini ya, kayak siluet gitu. Nah, terus juga kan malam ya, malam. Biasanya kalau malam itu identik dengan warna biru. Ya enggak, itu psikologi warna kita yang di perfilman, bahwa malam itu adalah warna biru. Itu mengsimulasikan bagaimana cahaya bulan. Padahal kalau malam nggak ada cahaya biru, itu nggak ada. Jadi cuma psikologi warna kita, biru itu malam gitu. Ya. Jadi mungkin tambahin backlight warna biru ya, supaya ada lebih depth-nya tuh bisa lebih dapat. Mungkin di sini kayak ada sedikit warna biru nih. Jadi kan ini kan bolong di sebelah sini, mungkin ada warna biru. Ya, ada warna biru gitu. Karena cahaya bulan, bisa juga taruh bulan di sini supaya lebih ada variasinya, ada point interest yang lain. Kalau misalnya kita lihat di sini point interestnya kan apa point interestnya? Point interest itu ada titik yang ingin dituju, titik yang ingin jadi titik fokus point interest itu ya. Oke, tapi overall good job ya. Dan BTW GH25 ini sering ngetek banget karyanya di Instagram saya, tapi saya pilih yang ini. Mungkin di next video kita akan react karya-karya yang berikutnya. Oke, thank you GH25. Ditunggu karya epic selanjutnya. Kita lanjut karya kedua ya. Karya kedua Subway Corridor by Muhammad Fikri 17 ya. Langsung saja kita lihat videonya. Oke. Keren ya lorongnya ya, epic. Set.
Ada suara kakinya itu buat nge-feel bahwa kita ada di ruangan. Good job Fikri. Ini proses modeling ya. Ini tutorial by Blender Guru ya. Kalau kalian mau lihat tutorialnya ada di YouTube Blender Guru buat Subway Corridor. Ini masih proses modeling, lagi buat tangganya. Ini lagi buat tangga, shading ya, buat tekstur. Oke, jadi dimasukkan tuh kan. Ini UV unwrap di sebelah sininya nih, UV unwrap, shading. Nah, ini lagi syuting loh, pakai HP Epic. Gak apa-apa. Oke, ini proses breakdownnya sama kayak saya gitu ya. Woi, Dark Saber Animators. Woi, epic, epic. Bukan pik babi, bukan. Sabar, wahai netizen, sabar. Saya nggak maksud ke situ. Oke, jadi bagaimana kita akan mengkomentari ya dari video ini. Pertama, saya suka modeling subway koridornya. Kita bisa melihat memang persis kayak subway koridor, meskipun di Indonesia tidak ada subway koridor seperti ini. Itu bukan suatu hal masalah ya. Ini mungkin referensinya dari film Joker ya, film Joker. Dan juga dari material bagaimana? Dari materialnya kita bisa lihat ada repetitive pattern di sini atau pattern yang sama ya. Lihat, kalau di dunia nyata kita nggak akan pernah lihat lantai yang sama seperti ini. Ada sih, tapi kalau lihat kayak gini karena saya kayak aneh ya. Ini kemungkinan dia menggunakan array modifier, jadi hasilnya ada repetitive pattern gitu. Tapi kalau misal pakai array itu fungsinya buat menduplikasi objek ya. Nah, jadi kalau misal pakai array itu ada UV offset bisa dimainin, UV offset X-nya sama Y-nya bisa dimainin sehingga tidak muncul repetitive pattern seperti ini ya. Itu tips dari saya. Mantap Muhammad Fikri. Dan misalnya di sini ada kayak artifak gitu ya. Artifak apa ketika apply bisa lihat nih. Kita lihat lagi. Ada artifak di bagian lighting, shadow. Nah, ini adalah efek dari denoiser. Jadi kalau misalnya kalian main 3D ketika kalian merender itu maka akan muncul yang namanya noise. Ya, untuk menghilangkan noise ada beberapa cara. Cara pertama adalah menaikkan sampel. Tapi semakin tinggi sampelnya maka semakin lama rendernya. Tapi clean, tidak ada noise gitu. Atau jangan berhubungan dengan lighting yang gelap gitu ya, karena kalau lighting yang gelap atau material yang banyak yang reflektif maka itu akan menghasilkan noise yang lebih banyak gitu. Nah di sini kemungkinan karena dia udah gelap lalu banyak material reflektif jadi banyak noise-nya, dan juga pasti kalau misalnya full sampel dengan clean itu makan waktu lama, jadi ya memutuskan untuk memakai denoiser meskipun hasilnya bakal ada flicker gitu. It's okay, karena perkembangan denoiser makin lama makin bagus ya. Jadi mungkin kedepannya tidak akan muncul seperti ini. Jadi itu bukan suatu hal yang besar. Ini karena terbentur dengan render time dan spesifikasi ya. Oke, tapi overall terlepas dari denoiser bagus ya. Kita lihat dari apa lagi? Ini kan temanya kayak kotor gitu ya subway-nya. Ya enggak, kita bisa lihat ada kayak vandalism di sini. Vandalism ya, ada water dripping di sini, mungkin ada gas yang bocor mungkin ya. Tapi mungkin terlalu tebel di sini ya. Saya water dripping itu saya nggak tahu namanya water dripping apaan. Atau cetakan air ya, kebocoran air. Mungkin nggak setebel ini kemungkinan, but yeah, who knows. Pastikan ada referensinya ya. Dan ini juga masih terlalu bersih ya. Misalnya kan tadi ada vandalism, ada tempat sampah, kemungkinan di tanahnya sini juga ada sampah juga ya. Dan ini masih terlalu bersih ya. Ini juga ada repetitive pattern juga di sebelah sini. Tadi caranya pakai UV offset, nanti saya taruh di sebelah kiri atau kanan tergantung saya yang editnya gimana. Oke. Lalu apa lagi? Nih ubinnya, kalau misalnya kalian lihat ubinnya itu merefleksikan tembok di sampingnya, ya enggak? Ubin ini itu merefleksikan tembok di sampingnya. Kita ingat ini adalah suatu hal yang kotor ya, dan kemungkinan ini nggak bakal sebersih ini refleksinya. Dan ubin pun tidak ada refleksi yang sejernih kayak kaca seperti ini ya. Jadi mungkin
ada settingan yang namanya roughness atau kekasaran atau micro surface. Jadi semakin kasar permukaan suatu objek, maka refleksi yang dihasilkan adalah sedikit ya. Atau kalau dibilang value-nya, semakin tinggi value roughness, maka semakin blur si refleksinya. Nah, mungkin di sini roughness-nya harus dinaikin lagi sehingga refleksinya itu tidak terlalu clean banget kayak kaca kayak gitu ya. Jadi bisa diimprove lagi ke depan. Ini udah bagus ini. Udah epic ya. Dan juga saya suka dari compositing warnanya nyatu, dan kalian bisa lihat ada like warp di sini ya. Jadi ada bagian dari glow-nya itu masuk ke tubuh dia, wrapping around gitu. Itu bagus Muhammad Fikri. Dan kenapa ada clip on di sini? Dia mau ngomong kah? Oke, dan satu hal lagi mungkin ya, yaitu depth of field ya. Semakin dekat objek dari kamera, maka kemungkinan belakangnya itu bakal blur. Tapi bisa lihat di sini belakangnya masih fokus ya, di sini ya. Mungkin dibikin kamera blur, bisa menggunakan depth of field dari render 3D-nya langsung, atau menggunakan Z-Pass atau Miss-Pass atau Position Pass ya. Oke. Kalau saran saya sih depth of field bisa di post production dengan menggunakan passes tadi ya. Oke. Jadi bagi kalian yang belum mengerti silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Oke. Dan juga saya suka dengan suara kaki yang pletak-pletuk. Dan kalau misalkan dengar dengan baik-baik, sebelum shotnya ini muncul, sebelum shot kaki itu muncul, sebelum shot dia jalan muncul, itu udah suara kaki duluan. Itu namanya J-cut. Jadi sebelum videonya muncul, audio udah muncul duluan ya. Audio muncul duluan baru videonya. J-cut ya. Good job, detail yang bagus. Saya yakin nanti next video dia bakal lebih bagus lagi. Good job Fikri, good job, epic ya. Epic. Skornya epic. Good job Fikri, epic. Ditunggu karya epic berikutnya ya. Oke, video berikutnya berjudul Gabut dari Zikri Ahmad Fauzi. Cukup sedih. Aku suka mengedit video. Namanya bocah. Belum ngerti banyak dong. Cuman ngerti buat layar yang numpuk-numpuk, nyambungin audio sama visualnya, buat titik frame per frame, buat naskah yang panjang banget, tes rekaman yang memakan memori, dan juga begadang karena terlalu fokus. Relate banget ya, gadang. Tapi yang membuat sedih adalah Wih. mereka yang menganggap dirinya profesional, menganggap dirinya berkelas, walaupun dengan tempel font, minta template orang lain, tidak suka diberi kritik dan saran. Wih, tawuran bos. Kalau kata Takumi Aldini itu, Siapa? orang yang mengaku sebagai orang pilihan biasanya orang yang kurang berpengalaman. Stay in zone. Oke, good job. Siapa? Sorry, Zikri Ahmad Fauzi. Kita akan coba ya. Mungkin saya akan bahas sedikit soal editor berkelas, tapi itu nanti kita mulai dari videonya. Kita bisa melihat di sini ada chromatic aberration, ya, chromatic aberration tuh. Jadi ada perpisahan warna RGB, ada perpisahan warna itu chromatic aberration. Nah, pada dasarnya dulu itu chromatic aberration adalah sebuah ketidaksempurnaan dari sebuah lensa gitu. Nah, sekarang chromatic aberration itu digunakan sebagai artistik ya, sebagai estetika gitu. Jadi bukan karena sebuah lensa sekarang udah jarang ada chromatic aberration. Biasanya itu muncul chromatic aberration ketika si kameranya itu menghadapkan ke highlight ya, ke highlight gitu. Tapi sekarang lebih ke artistik, sama hal dengan vignette. Vignette dulu itu adalah sebuah ketidaksempurnaan dari lensa gitu. Sekarang jadi sebuah artistik ya, pakai vignette, pakai chromatic aberration gitu. Kita mulai dari sini nih. Oke, kita lihat kamera directionnya atau pergerakan kameranya adalah ke sebelah kanan ya, setuju ya? Nah, lalu balik lagi ke sebelah kiri. Nah, ini suatu hal yang jangan dilakukan ya, karena ini akan membuat penonton itu jadi pusing, karena mata kita udah lihat ke kanan, tiba-tiba lihat ke kiri gitu ya. Ini melawan 180 rule. Jadi kalau saran saya, kalau mau balik lagi ke kiri, itu masukin insert shot berupa mungkin track in atau still aja gitu, baru bisa
ke kiri gitu ya. Ada insertnya. Kalau misalnya langsung ke kiri itu matanya jadi udah ke kanan, tiba ke kiri. Kayak lihat orang balapan. Saya nggak ngomongin soal itu. Jadi juga pakai efek zoom ya. Mungkin bisa cek video saya cara realistic screen recorder supaya lebih epic lagi. Ya. Editor berkelas. Oke, apa itu editor berkelas? Sering buat dikomentarin Arto Dipro, Anjas Maradita, Chandra Liao, semuanya mengomentari soal editor berkelas. Lalu bagaimana tanggapan saya pribadi? Tanggapan saya pribadi sih, editor berkelas ini adalah sebuah proses pembelajaran ya. Saya yakin mereka itu nggak akan selamanya akan seperti ini terus. Jadi kita doakan saja mereka semoga cepat keluar dari zona itu dan mulai ngedit dengan lebih baik lagi. Sama halnya dengan cinematic cringe gitu loh. Atau kalau untuk visual effects zaman saya itu adalah Hancock terbang terus. Atau misalnya visual effects sekarang adalah Saber terus. Kalau ini template font terus. Ya itu udah sebuah proses lah. Jadi kita doakan saja semoga mereka keluar dari zona ini. Oke, saya nggak mau komentar baik soal editor berkelas. Oke, good job Zikri Ahmad Fauzi. Ditunggu karya epic selanjutnya. Oke, karya selanjutnya adalah karya Twin Fight dari Yan Vios. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oh, video by Yan Vios. Woi deh. Don't because I had you, Martin. You reported with this account. Why? Because I love Kabuki. Are you okay? Yeah, macam kelutan siap. Anjay, epic, epic. Yoi. Don't because I had you, Martin. You reported with this account. Why? Because I love Kabuki. Are you okay? Yeah, macam kelutan siap. Mental ya. Epic. Oke, kita langsung saja mengomentari karya epic dari Yan Vios. Semoga saya benar pronunciasinya ya. Oke, saya suka dari video ini adalah dia tahu bagaimana cara compositing, yaitu tidak asal tempel ya. Jadi dia menggunakan berbagai macam aset untuk membuat efeknya. Misalnya ada api di sini, lalu ada spark yang mana itu mungkin ada lebih dari satu layer, yaitu mungkin 2 layer atau lebih ya. Suatu detail yang bagus karena ada api, ada spark gitu ya. Cuman ketika api ini keluar, kita bisa ada sparknya di sini dan kemudian sparknya menggunakan tripod partikular atau particle world. We don't talk about that. Dan kita bisa ada light yang casting di sini ya. Set ya, bagus ya. Tapi sayangnya ini apinya mungkin green screen dia kayaknya. Soalnya ada kayak green-greennya gitu di bagian sini ya. Dan di bagian kulitnya Yan Vios ini ada kayak spill ya. Spill itu adalah warna yang bocor, adalah warna yang tumpah dari green screen ya. Kan kita tahu cahaya itu sifatnya memantul. Jadi cahaya datang ya, terkena green screen lalu dipantulkan ke sini, ke segala arah ya, termasuk ke kulitnya si Yan Vios ini. Dan maka di situ kelihatan kayak ada spill warna hijau di bagian kulitnya ya. Mungkin bisa pakai advanced spill suppression buat menghilangkan spillnya itu di After Effects ya. Kita coba tuh. Saya suka ada sparknya dan sparknya tidak dinamis. Kalau kita masukin partikel ke efek kita, otomatis pasti akan jauh lebih baik. Saya suka dengan shockwave ya, dan juga ada distorsinya ya. Sparknya juga good job. Cuman ini orangnya sama apa kagak sih? Sama ya? Iya, sama kayaknya sama. Oke. Dan juga tidak seperti Muhammad Fikri. Kalau Muhammad Fikri itu ada kayak light warp ya. Cahaya yang nge-warp around di bagian badan, tapi kalau bagian sini enggak. Jadi kan ada cahaya sebelah sini. Seharusnya di bagian sebelah sini tuh ada cahaya juga ya, yang nge-warp sebelah sini ya, supaya terlihat nyatu ya. Oke, bisa cari di Google bagaimana cara bikin light warp. Dan juga kita play lagi. Nah, dia cukup pintar. Dia itu tidak menggunakan, jadi dia itu tidak melihatkan kaki dia, karena kalau kita syuting
terlihat kaki ya, apalagi itu pakai CG environment, itu cukup sulit ya. Kalau kita film kayak Avengers atau film ya Avengers lah, kita bisa dilihat background yang seperti ini, itu Loki lagi berdiri di Stark Tower dan ada tanahnya tuh ada gitu ya, ada groundnya gitu. Tapi kalau misalnya full green screen itu cukup sulit karena harus ada shadownya juga, kita harus nangkap shadownya segala macam, dan itu cukup sulit. Jadi tips yang bagus adalah tidak terlihat kaki. Kayak bisa lihat di video saya yang ini bagus ya, medium close up. Tapi ketika full shot, wah jelek. Dan saya suka dengan handheld kamera movementnya, terlihat realistik dan fluid, bagus dan Vios. Saya juga musiknya juga bagus, cuman sayangnya suara dari dia nggak terdengar jelas. Ya, dia nggak pakai satu layer doang. Sekarang saya ngeliat di Instagram orang kayak masukin api, ya udah api taruh aja terus nggak diapa-apain gitu. Kalau ini dia enggak ya, dia masukin distorsi, dia masukin shockwave, petir segala macam nih. Jadi kan nggak sekedar solid layer, entah dia pakai solid layer atau pakai saber, tapi dia masukin ada detail seperti ini ya. Itu sebuah detail yang bagus. Semakin banyak layer yang kalian masukkan, maka semakin realistik hasilnya, seharusnya begitu ya. Kayak di video saya yang ini, kita bisa melihat bahwa banyak layer, saya nggak pakai satu layer, saya memakai berbagai macam layer untuk menghasilkan si efek yang ada di samping saya ini ya. Jadi semakin realistik gitu. Lihat distorsinya, detail yang ditampilkan oleh Yan Vios bagus, semangat. Saya yakin ini bakal lebih bagus lagi. Dan petirnya, untuk petirnya sendiri, saya kurang setuju dengan bulutan-bulutan seperti ini ya, karena terlihat seperti bola pingpong gitu. Saran saya pribadi sih kayak Thor aja gitu. Jadi ada lighting yang nge-wrap round ke bagian badannya. Jadi ada lighting yang dari tangan gitu. Jadi transisinya itu menggunakan tangan gitu ya. Set gitu. Jadi nggak ada bulutan-bulutan kayak gitu, berasa aneh aja sih kalau menurut saya pribadi sih. Tapi overall bagus kok, saya suka. Epic kamera movementnya, lihat kan dia nggak sampai kaki kan, karena saya tahu kalau dia kaki itu kelihatan ngambangnya. Oke, good job Yan Vios, ditunggu karya epic selanjutnya. Nah, ini video terakhir, ini spesial dari teman kita dari sebuah channel yang menurut saya satu-satunya di Indonesia, karena saya nggak tahu channel mana lagi yang seperti ini, yaitu Mindplay Studio. Ya, kalau kita bisa tahu Mindplay Studio kemarin buat video namanya Worm Zone, zona cacing dunia nyata, dan mari kita react videonya, tapi nggak full ya. Kalau mau full kalian nonton aja videonya di channelnya Mindplay. Oke. Kita bisa melihat di sini di bagian sini shadownya, lihat ada double shadow. Itu memang hal yang sulit ketika kita masukin CG dan ada shadownya dari karakter asli lalu kita gabungkan, itu cukup sulit. Ada berbagai macam cara yang pertama itu kita rotoscoping shadownya. Cara yang kedua adalah kita pulling matte, jadi kita naikin kontras sehingga kita bisa dapetin shadownya, kita pisahkan jalannya. Atau bisa juga dari shadow yang si cacingnya ini bisa kita masking lalu di bagian sini kita blur sedikit gitu ya. Jadi banyak cara lah. Itu memang suatu hal yang challenging dalam visual effects, yaitu kalau ada bayangan ya gitu. Tapi saya suka video ini, saya terkagum-kagum lihat video ini pas pertama kali, apalagi bagian akhirnya. Saya suka, pertarungan epic antar cacing. Hajar dia. Ayo Marco. Nah, kita bisa melihat di sini sepertinya kayak teksturnya itu pecah ya. Kayak pecah gitu. Set ya, kayak pecah gitu. Ini memang suatu halangan juga di bagian visual effects ketika berhadapan dengan close up shot ya. Karena kalau close up shot kita memerlukan high res tekstur, high res model sehingga lebih believable kalau misalnya close up ya. Jadi bisa mungkin ini teksturnya kecil jadi pecah. Dan ada detail yang bagus ya. Jadi ada lighting gitu ya. Ini dibuat di Cinema 4D. Saya pribadi jujur satisfying ketika dia makan cacing ini. Makan makanan.
mantap gitu ya. Saya gak mau reak banyak-banyak ya, oke. Kalian nonton videonya aja langsung di videonya. Saya suka di bagian sini ya, woi. Ini keren, bagian akhirnya keren. Spoiler, enggak, saya nggak spoiler karena saya sungguh ke bagian akhir. Kalian bisa nonton semuanya di channelnya Mindplay Studio. Silahkan kunjungi channelnya, oke? Jadi terima kasih yang udah nonton video ini. Terima kasih juga yang udah berpartisipasi. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Bagi kalian yang punya pendapat, saran, atau kritik tentang video ini atau channel ini, bisa silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi, bagi kalian yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, bisa tag karya epic kalian di Instagram saya dan menggunakan hashtag Rifkar Studio ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Stay epic. Stay classy. Stay out of the box. Shazam.